Tubuh tak bercela. Jalur Qi aneh kacau. 8 jalur berbalik arah yang disebut tanpa kehancuran. Tidak ada pembangunan. Harus dengan ilmu sempurna tanpa cacat membuatnya melupakan semua yang dipelajari. Sampai setiap bagian jalur Qi aneh putus membangun kembali 8 jalur. Pada saat jalur Qi tersambung kembali, ilmu ini akan sempurna. Wah, ilmu sempurna tanpa cacat hari ini tercapai. Meskipun tidak mau menyerah, apa peduliku? Kalau berani berdiri dan terus bicara keraslah. Saya umumkan. Pemenang pertandingan kali ini adalah Rizky. Rizky. Siapa bilang dia menang? Lihat, Ini cocok untukmu. Kakek sialan beri aku obat palsu, aku akan membunuhmu. Kamu sendiri lemah, tak bisa menerima tonik, malah menjelekkan obat kuatku, hahaha. Kamu cari mati, brengsek. Tuan muda, jangan lakukan itu. kakek itu pasti mati. Pria kekar ini. Di jalan kita ini. Bajingan paling tak tahu malu. Orang yang berurusan dengannya terakhir kali masih belum bisa bangun dari tempat tidur. Sebaiknya kalian jangan ikut campur. Pria ini tidak lemah, sebaiknya kita jangan ikut campur. Orang ini tidak masuk akal. Tolong pahlawan kakek malang ini. Pahlawan, bicara baik-baik. Persetan dengan bicara baik-baik. Kakek tua, lihat tinju ini. Pahlawan, jangan terburu nafsu kakek ini. Di mana salahnya padamu? Aku bersedia membayar ganti rugi untuknya. Berani-beraninya kau ikut campur, hari ini kau akan kuhajar juga. Pahlawan ini hanya kesalahpahaman aku. Cingya, bagaimana kabarmu? Kata orang, menantu yang tinggal di rumah keluarga Xia Sui Jingye adalah seorang pecundang. Ternyata benar. Hehehe, reputasi Xia Gaitian selama ini tak disangka dia menikahkan putrinya dengan pria bodoh seperti ini. Apa yang kalian katakan? Siapa yang bodoh? Kamu yang bodoh. Keluarga kalian semua bodoh. Berhenti, lepaskan suamiku. Lepaskan pecundang ini, baiklah bayar uang damai. Uang bisa kuberikan, tapi jangan katakan lagi suamiku pecundang. Syih belajar jurus keluarga Xia selama belasan tahun, katanya bahkan istrinya sendiri tak bisa dikalahkan pecundang. Kamu. Suamiku kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kukira dia ahli, tak disangka hanya kotoran keledai. Cuma permukaannya saja yang bersih. Kami membantumu, kenapa kau masih berkata begitu? Ikan mas bukan penghuni kolam, sekali bertemu angin dan awan, berubah menjadi naga. Kakek tak tahu terima kasih, jangan pergi. Aku belum selesai denganmu. Kalian tadi merusak toko kami, mau pergi, bayar ganti rugi. Aduh, bayar. Ikan mas bukan penghuni kolam, sekali bertemu angin dan awan, berubah menjadi naga. Sambut ketua yang keluar dari pengasingan. Semuanya bangunlah. Xiao Xuanzi, lama tak jumpa, sekarang benar-benar besar gayamu. Para murid cepat ikut aku menyambut tetua tertinggi. Murid menyambut tetua tertinggi. Sesepuh telah kembali dari perjalanan. Apa yang Anda lihat? Kau ingin aku bercerita? Pernah dengar tentang tubuh tanpa celah? Dengar-dengar ada tubuh istimewa yang bisa maju pesat.
Dia latihan 1 hari, sama dengan orang lain latihan 10 tahun. Kau hanya tahu satu sisi, tidak tahu sisi lainnya. Yang disebut tubuh tanpa celah, 8 meridiannya berlawanan dengan orang biasa. Semua titik akupunturnya berbeda. Jika tubuh ini berlatih ilmu bela diri biasa, itu melawan kodrat, bahkan lebih buruk dari orang biasa. Tapi jika diajarkan sesuai bakat, dalam setengah bulan sesepuh di sektemu pun bukan tandingannya. Bakat bagus seperti ini, mohon sesepuh segera terima dia di sekte kita. Sayang, aku terlambat datang. Dia sudah belajar banyak hal-hal yang tidak jelas. Dia telah rusak karena itu. Untuk menjadi ahli, dia harus melupakan semua ilmu bela diri yang ada. Sungguh disayangkan. Nanti malam jam 3 aku ada janji. Hari sudah waktunya berangkat. Sampai jumpa. Ketua sekte dan tetua tertinggi tidak pernah menerima murid. Sekarang jika ada keinginan untuk mewariskan ilmu, jangan sampai ilmu itu jatuh ke tangan orang luar. Sebaiknya adakan turnamen sekte, pilih yang terbaik untuk beliau pilih seorang murid. Ku akan mengaturnya sekarang. Turnamen sekte Gunung Gelap kali ini, juara 1 akan berkesempatan menjadi murid dari tetua tertinggi. Meski tidak jadi juara 1, dapat peringkat yang baik, juga punya kesempatan dilirik oleh para tetua bahkan ketua sekte. Benar, turnamen kali ini adalah kesempatan untuk keluarga Xia kami meningkatkan prestis. Suami anak ketiga, si pemalas itu harus ditangani. Aku tidak ingin dia ikut memalukan keluarga kita, menghambat kita. Tenang, aku sudah bicara dengan ayah. Ayah punya keputusan sendiri. Itu yang terbaik. Aku sudah menyuruh orang memanggil mereka. Mereka akan segera tiba. Hei, menantu magang, mana tempat duduk untukmu? Berdiri saja di samping. Sejak kapan keluarga Xia punya aturan seperti ini? Baru saja dibuat. Kau, seorang menantu yang tinggal di rumah istri, hari ini mau jadi tuan rumah, ikut campur urusan keluarga Xia. Kalian keterlaluan. Ayah, kendalikan mereka. Diam semuanya. Kali ini aku memanggil kalian berdua pulang. Ada yang mau aku umumkan. Sui Qingye, aku ingin kau segera bercerai dengan... Ayah, apa yang kau omongkan? Tidak mungkin, aku tidak akan setuju. Kau Sui Qingye, belajar jurus keluarga Xia. Sudah lebih dari 10 tahun kemampuanmu tidak bertambah. Mempermalukan keluarga Xia, bahkan Xiayan juga terhambat olehmu sering diperlakukan tidak adil. Aku sudah lama menyuruhnya meninggalkanmu. Tapi dia tetap tidak mau. Ayah, sudah kubilang aku tidak akan bercerai. Ayah, aku mohon jangan suruh aku dan Jingye bercerai. Aku tidak punya waktu untuk terus main-main denganmu. Sekte Gunung Gelap akan mengadakan pertandingan internal sekte. Ini adalah kesempatan langka bagi keluarga Xia kesempatan. Tidak boleh terhambat olehmu. Benar. Kau, seorang menantu yang masuk ke keluarga hanyalah milik keluarga Xia seekor anjing yang dipelihara. Kesempatan seperti ini bagaimana bisa oleh seorang sampah seperti kau disia-siakan? Kakak kedua, jaga mulutmu. Tidak bisa bicara seperti itu, adik ketiga. Kita satu keluarga. Tidak akan menyakitimu. Akhir-akhir ini aku menemukan seorang yang berbakat. Wajah dan kemampuan semuanya unggul, istrinya juga tiba-tiba meninggal. Cocok jadi suamimu. Siapa yang minta kau cari suami? Aku sudah punya suami. Kalau mau menikah, kau sendiri yang menikah. Sui Jingye, Xiayan tidak mengerti, kau harus mengerti. Jika kau tahu situasi tenang, kami tidak akan menyakitimu. Pasti bisa membuat sisa hidupmu hidup tanpa kekhawatiran. Aku hanya ingin bersama Yan Er, aku tidak mau apa-apa. Benda yang tidak tahu situasi. Apa kau punya pilihan? Justru karena sampah sepertimu menyeret keluarga Xia. Kalau tidak, keluarga Xia sudah menjadi keluarga nomor 1 saat ini. Xiayan adalah putri keluarga Xia, harus membuat keluarga Xia bangga. Hal ini sudah diputuskan, tidak ada diskusi. Cukup, siapa yang berani memaksaku lagi, aku akan tabrak mati di sini. Yan Er, Pokoknya, aku lebih baik mati daripada pisah dari Jingye. Ayah mertua, bagaimanapun aku tidak mungkin bercerai dengan Xiayan. Kau mau jadi batu sandungan keluarga Xia? Aku tidak akan setuju. Menyuruhku pisah dari Xiayan, aku juga tidak akan setuju.
Ayah, mohon beri kami satu kesempatan lagi. Putrimu akan menurutimu apapun. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Pertandingan internal sekte kali ini, jika Sui Jingye tidak dapat juara 1, kalian berdua harus bercerai, tidak akan bertemu lagi. Ayah, juara 1, kau sengaja. Setuju atau tidak itu urusannya. Kalau tidak setuju sekarang bisa pergi. Juara 1. Aku setuju, sepakat. Yaner, apa yang kau lakukan? Kita kabur saja. Kau bahkan 2 kakakku tidak bisa kalahkan. Mendapat juara pertama mustahil. Sebaiknya kita cepat kabur. Yaner, aku tidak pergi. Kita tidak bisa pergi. Lalu bagaimana kita? Yaner, bagaimana aku bisa membiarkanmu ikut denganku terlunta-lunta berpisah dari keluarga sedarahmu? Aku sudah menderita bertahun-tahun. Hanya kau yang tidak meninggalkanku. Baik demi diriku sendiri maupun demi dirimu. Kompetisi kali ini aku harus ikut serta. Tapi ayahku berkata, jika kau tidak mendapat juara pertama, kita harus bercerai. Kau... Percayalah padaku, kita tidak akan pernah berpisah. Kecuali aku mati di atas panggung. Jangan asal bicara. Aku ikut katamu. Kita suami istri seia sekata. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Ikan emas bukanlah penghuni kolam biasa. Begitu bertemu angin dan awan berubah menjadi naga. Yaner, kau bilang ikan emas bukanlah penghuni kolam biasa. Begitu bertemu angin dan awan berubah menjadi naga. Apa artinya sebenarnya? Artinya ikan di kolam menjadi naga hanya perlu 1. 1 apa? Kesempatan. Aku benar-benar bodoh. Seorang penjual obat kakek pembohong kuanggap penting. Keluar tengah malam begini. Mau kemana? Sampah kecil. Tuan tua memanggilku tengah malam begini hanya untuk menghinaku. Kapan aku memanggilmu? Kau mengetuk kepalaku 3 kali siang tadi di bawah jembatan jam 3 malam. Jelas kau menyuruhku datang jam 3 untuk menunggumu di bawah jembatan, tapi sekarang kau mengingkarinya. Cukup cerdik juga. Tuan tua, kau bersusah payah memanggilku, pasti ada ilmu sakti yang mau diajarkan? Karena kau bisa diajar, aku memang punya buku rahasia yang cocok untukmu. Benarkah? Mohon petunjuk, Tuan tua. Ini bukan, ini tidak cocok, ini salah. Kamu saya. Ini cuma kain lap. Siapa yang menulis ilmu sakti di kain lap? Apa kau salah, Tuan? Tiba-tiba lepas dari tali emas, seketika putuskan gemuk giok, barulah tahu aku adalah aku. Goresan pun tidak ada. Apa ini benar-benar tipu daya? Kenapa makin latihan makin lemah, malahan lebih buruk dari sebelumnya. Aku sudah bilang, penipu tua itu tidak bisa dipercaya. Aku juga tidak tahu. Setelah berlatih, aku merasa banyak hal yang diajarkan ayah semua terlupakan. Besok adalah pertandingan besar. Bagaimana ini? Semua salah penipu tua terkutuk itu. Bagaimana kalau kita kabur saja? Yaner, bukankah kita sudah sepakat? Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Tidak peduli lagi. Aku membuat makanan favoritmu. Kita makan kenyang dulu, baru berlatih. Hahaha. Setelah kau lupa semua yang kau pelajari sebelumnya, jurus-jurus omong kosong, maka kau akan tahu dahsyatnya ilmu saktiku. Hahaha. Tidak kira keluarga Xia kalian sampai membawa menantu lelaki yang ikut istri. Sepertinya memang tidak ada orang lagi.
Hahaha. Pertandingan besar kali ini terdiri dari 3 ronde. Pemenang pertama akan memiliki kesempatan menjadi murid langsung dari sesepuh tertinggi. Ini adalah kesempatan yang sangat besar. Kalian harus bersungguh-sungguh. Kalian harus tampil baik. Siapapun yang mempermalukan aku di depan keluarga Zhang, keluar dari keluarga Xia. Ya, pertandingan pertama dimulai. Di sini ada busur dari 1 hingga 10 batu. Total ada 10 busur keras. 1 batu sama dengan 120 jin. Peserta yang bisa menarik busur dengan jumlah batu terbanyak menang. Saya duluan, Chen Ming dari keluarga Chen. Chen Ming membuka busur 4 batu. Dwi Hartono dari keluarga Xia. Dwi Hartono membuka busur 5 batu. Lihat. Tidak lihat. Naga Hartono dari keluarga Xia. Bagus. Bagus. Elang Susanto dari keluarga Zhang. Pantas saja keluarga Zhang ternyata memiliki kekuatan seperti ini. Mampu membuka busur keras 10 batu, sungguh luar biasa. Elang Susanto sejak kecil diam-diam mengikuti sesepuh sang berlatih ilmu bela diri. Pertemuan kali ini memang diadakan untuk anakku. Kalian beruntung, ikan-ikan kecil. Aku sudah membujuk ketua sekte untuk mengadakan pertandingan besar sekte. Orang yang menjadi juara pertama kali ini akan memiliki kesempatan menjadi murid pewaris Huang Shigong. Elang Susanto, guru harus mengucapkan selamat lebih dulu padamu. Terima kasih, terima kasih. Kalau tidak salah lihat, ini adalah menantu yang tinggal di keluarga Xia. Menantu bernama Sui Jingye. Di keluargaku ada seorang menantu sampah seperti ini. Sudah lama dipukul mati dan dibuang untuk anjing. Kamu, Xia Gaitian, ternyata mengirimnya untuk ikut pertandingan. Menantu sampah. Apakah keluarga Xia tidak punya orang lain? Sudah kubilang jangan biarkan sampah ini keluar mempermalukan diri. Sui Jingye dari keluarga Xia. Dia benar-benar berani menarik busur satu shi. Si sampah ini ternyata punya kesadaran diri. Tebal muka, itu juga kelebihannya. Menantu keluarga Xia yang sampah itu pantas terkenal. Tidak kusangka dia bahkan tidak bisa menarik satu shi. Datang juga ikut pertandingan besar. Ini yang diatur keluarga Xia. Acara hiburan. Sampah. Sampah tetaplah sampah. Kami berdua kerja keras untuk menjaga nama baik keluarga. Dihancurkan oleh menantu sialan itu. Penampilan bagus, mencuri perhatian duluan. Begitu datang langsung menunjukkan dirinya tidak akan pernah mundur. Dalam hal mempermalukan, kamu yang paling menonjol. Suami, biasanya kamu setidaknya bisa menarik 2 shi. Kamu sakit? Entah kenapa, cara mengeluarkan tenaga yang diajarkan ayah aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Ternyata memang buku rahasia dari orang tua itu ada masalah. Syukurlah, syukurlah. Semakin cepat lupa, semakin baik. Pertandingan kali ini adalah melompati dengan ilmu meringankan tubuh kolam dingin yang paling cepat menang. Mata air kolam ini sangat dingin, sangat berbahaya bagi kalian. Hati-hati sekali. Murid keluarga Liu, Liu Chun.
melewati kolam 10 napas. Sembilan napas. 10 napas. 10 napas. Keluarga Xia, Dwi Hartono. Tujuh napas. Keluarga Xia Naga Hartono. Enam napas. Keluarga Jang, Elang Susanto. Tiga napas. Ilmu dalam yang hebat, masa depan tidak terbatas. Anak baik, kerja bagus. Xia Gaitian, kali ini jangan bawa menantu kesayanganmu itu untuk ditunjukkan lagi. Aku sudah malu untukmu. Dengan kemampuanmu, memaksa naik panggung hanya akan berakhir dengan kematian. Jingye, kita tidak jadi pergi. Yan Er, agar kita bisa bersama. Meski ada 10 atau 100 kolam dingin, aku harus pergi juga. Jingye, Keluarga Xia Suijing. Jingye, Biarkan dia kuat, angin sepoi-sepoi menerpa bukit. Biarkan dia sombong, rembulan bersinar di sungai besar. Jangan sentuh dia jatuh ke dalam mata air. Racun dinginnya parah, hati-hati, bisa melukaimu. Jangan takut, aku tidak apa-apa. Jingye. Seharusnya tidak ya. Jangan-jangan ada masalah dengan kolam dingin. Jangan-jangan anak ini pura-pura selama ini jatuh ke mata air dingin tapi tidak mati. Kedalaman ilmu dalamnya sungguh luar biasa. Tidak menyangka keluarga Xia akan kalah oleh orang luar sepertimu. Kenapa kau tidak langsung jatuh ke mata air saja? Mati saja sekalian. Kabar baiknya, semakin dekat kau diusir dari keluarga Xia. Kabar buruknya, reputasi keluarga Xia semakin buruk. Babak ini, juara pertama adalah Elang Susanto. Maaf, keluarga Zhang menang lagi. Sayangnya ini bukan lomba loncat indah. Kalau tidak, menantu kalian pasti jadi juara. Jingye, kolam dingin itu tidak menyakitimu sama sekali. Bagaimana kau bisa langsung jatuh ke dalamnya? Saat melompat tadi, aku lupa cara pernapasan ilmu meringan tubuh keluarga Xia. Aku tidak bisa menarik napas. Apa yang harus dilakukan? Seharusnya dari awal kita kabur saja. Bagus. Ilmu dewa sudah bisa melindungi diri sendiri. Hampir mencapai tahap pelupaan total. Pertandingan ronde ketiga dimulai.
Siapa yang tak takut mati silakan maju. Sombong, biar aku yang lawan kamu. Kekuatan Rizky ini ternyata sudah sampai tahap ini. Terlalu lemah, hahaha. Kalian keluarga Xia, maju bersama saja, aku buru-buru. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa hebat dirimu. Serang. Hahaha. Bagaimana Xia Gaitian? Keluarga Xia masih punya orang? Benar, masih ada seorang menantu yang tinggal di rumah istri menantu yang tidak berguna. Mengapa diam saja? Cepat panggil dia ke sini. Keluarga Zhang dengan senang hati membantu membuang barang yang memalukan ini. Bukankah kamu sudah lama menginginkannya? Keluarga Xia akan bertindak bagaimana? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Bapak mertua, biarkan aku pergi. Kami berdua saudara jika digabungkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi hanya dengan kamu yang semakin tidak berguna, menantu yang tinggal di rumah istri. Menurutku sebaiknya kamu jangan pergi mencari mati. Keluarga Xia yang menantu tidak berguna itu jadi naik atau tidak? Begini saja, asalkan dia bisa mengalahkanku, anggap saja dia juara pertama, bagaimana? Bapak mertua. Jingge, Rizky itu kejam dan tidak kenal ampun, jangan pergi. Kamu bukan lawannya. Aku sudah menjadi pengecut setengah hidupku. Sering diolok-olok dibilang sampah. Bahkan orang yang paling kucintai tidak bisa kulindungi dipaksa bercerai. Ini adalah kesempatan terakhirku. Aku harus pergi. Keluarga Xia sudah kehilangan muka. Tambah kamu satu tidak akan rugi. Kamu cari mati, aku tidak akan menghalangi. Jingye. Sui Jingye, silakan. Pukulan Rizky beratnya ribuan kati, dia habis. Kena beberapa pukulan begini, kalau nggak mati pasti cacat. Jingye, kamu gimana? Nggak apa-apa. Dasar sampah, ternyata kamu tahan banting ya? Wah, apa dia ini dari kura-kura? Kuat banget. Kuat kenapa? Percuma. Mau bikin orang capek sampai mati, baru dia menang. Lihat, gerakannya kacau. Latihan jurus keluarga Xia belasan tahun kayak nggak pernah belajar. Lihat Jingye, jelas-jelas yang dia pelajari udah lupa semua. Ini gimana dong? Semua harus dilupakan, tapi kelihatan hebat. Sepertinya aku harus serius. Aku mau lihat. Seberapa kuat kamu sebenarnya? Jingye. Sampah ya sampah. Kukira dia bakal bangkit. Jingye. Jingye. Xiayan, lihat kamu demi seorang sampah cemas banget. Aku sampai terharu. Wajahmu secantik ini, sayang banget jadi miliknya. Kalau kamu mau masuk ke kamarku, jadi pelayan penghangat tempat tidur, aku bisa pertimbangkan melepaskan sampah ini. Panaskan tempat tidur ibumu. Jingye, kita berhenti, menyerahlah Jingye. Ya, asal kamu menyerah, aku akan ampuni kamu. Seorang pengecut menyerah bukan masalah besar, kan? Ini nasibmu. Kamu seorang menantu lelaki, cuma di keluarga Xia anjing yang dipelihara. Di keluargaku punya seperti ini. Sampah yang menumpang pasti udah dipukul mati dan dibuang buat anjing. Hidup perlu harga diri. Dianggap anjing kehilangan rumah, membiarkan orang tersayang direbut, membuatnya malu. Nasib begini, sekalipun mati aku nggak terima. Jingye, hidup dulu baru ada kesempatan. Aku minta sama ayah. Kita pergi dari sini, kita... Ya, Ner.
Selama ini demi aku, kamu udah banyak menderita. Hari ini aku Sui Jingye nggak akan mundur selangkah pun. Ayo. Jingye jangan. Aku mau lihat seberapa keras tulangmu. Jingye. Mau mengaku kalah? Tidak mau. Mau mengaku kalah? Tidak. Jingye. Jingye menyerahlah, kumohon Jingye. Orang tak berguna, ya tetap tak berguna, tetap tak berguna, tak berguna. Tak berguna. Tidak mau menyerah. Yan. 8 jalur ki anehnya sudah kuputus semua. Kulihat bagaimana dia bisa keras kepala lagi. Orang tua ini sedang bingung bagaimana cara memutus 8 jalur Qi anehnya. Ada yang menggantikan, hahaha, tubuh tak bercela. Jalur Qi aneh kacau, 8 jalur berbalik arah yang disebut tanpa kehancuran, tidak ada pembangunan, harus dengan ilmu sempurna tanpa cacat membuatnya melupakan semua yang dipelajari. Sampai setiap bagian jalur Qi aneh putus membangun kembali 8 jalur. Pada saat jalur Qi tersambung kembali, ilmu ini akan sempurna. Wah, ilmu sempurna tanpa cacat hari ini tercapai. Meskipun tidak mau menyerah, apa peduliku? Kalau berani berdiri dan terus bicara keraslah. Saya umumkan. Pemenang pertandingan kali ini adalah Rizky. 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 Siapa bilang dia menang? Sudah selesai. Yan istirahatlah dengan tenang. Sekarang lihat aku. Apakah ini masih Sui Jingye yang tidak berguna? Pukul di kepala menilainya. Dia bukan orang yang tidak berguna. Hanya saja dia selalu menyembunyikan kemampuannya. Tidak mungkin, Jingye tidak akan menyembunyikan apapun dariku. Anak baik, kamu benar-benar pandai menyembunyikan. Seorang pria sejati memiliki 3 hal yang tidak boleh ditoleransi. Tidak boleh menoleransi penghinaan terhadap orang tua. Tidak boleh menoleransi penghinaan terhadap istri dan anak. Hari ini kamu menghina istriku. Jika tidak membuatmu membayar harganya, aku tidak layak hidup di dunia ini. Omong kosong yang sombong. Kamu pura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat. Menganggapku sebagai batu loncatan? Jangan salahkan aku jika aku menggunakan jurus rahasia yang diajarkan guruku untuk mengirimmu ke alam baka. Tidak baik, itu jurus rahasia Zhang Jinghe. Tidak bisa dilawan secara langsung. Jika dilawan secara langsung pasti mati. Ilmu bela diri yang hebat. Aku nyatakan juara pertama kompetisi ini adalah Sui Jingye dari keluarga Xia. Tunggu. Sui Jing juga hanyalah seorang menantu rendahan. Membiarkan seorang lelaki yang hidup dari istri menjadi murid internal sekte Gunung Gelap, apakah sekte Gunung Gelap kita tidak akan ditertawakan oleh seluruh dunia? Kalau tidak terima ya bilang saja jangan ngawur di sini.
Meski Sui Jing menikah dengan masuk ke keluarga istri, tapi dengan Xiayan, dia tetap menjalani proses pernikahan resmi suami istri yang sah dan halal. Dia tetaplah putra keluarga Xia. Kenapa dia tidak layak? Kau berdua ayah anak di depan umum menyerang menantuku berarti meremehkan keluarga Xia. Hari ini, jika keluargamu Zhang tidak terima aku, Xia Gaitian bersama menantu Sui Jing akan bertanding lagi dengan kalian ayah anak. Kau? Tunggu. Tempat ujian besar bukan tempat sembarangan untukmu. Sui Jing sebagai menantu yang masuk ke keluarga istri meski tidak melanggar aturan sekte Gunung Gelap, tapi kalau tersiar kabar tetap tidak enak didengar. Aku, Yue Huali sebagai tetua sekte Gunung Gelap memiliki sedikit nama di dunia persilatan. Sui Jing, maukah kau menjadi muridku? Heh, anak muda kau malah mau menerimanya sebagai murid, tidak takut petir menyambarmu? Karena tetua tidak keberatan. Sui Jing tentu saja bersedia. Sui Jing, cepat ikut aku bersujud terima kasih pada tetua. Tidak baik, Pak Tua Xia ini adalah ayah mertua muridku. Aku belum secara resmi menjadi guru Sui Jing. Kalau terus begini anak ini bodoh berguru pada orang lain, mana aku bisa minta keadilan? Jangan sekali-kali. Apalagi yang mau kau katakan? Anak ini tadi menggunakan sama sekali bukan pukulan Hartono. Benar. Kamu tahu sendiri pukulan Hartono kalian itu, aku sangat mengetahuinya, yang kau gunakan tadi pastinya bukan pukulan Hartono. Memangnya kenapa kalau bukan? Tidak ada aturan di dalam perguruan yang mewajibkan menggunakan pukulan Hartono. Sui Jingye kemampuannya biasa-biasa saja. Dia terkenal sebagai orang tidak berguna di mana-mana. Tapi sekarang kemajuannya pesat. Aku dan anakku bergabung pun tidak bisa mengalahkannya. Berbagai tanda menunjukkan jelas dia berlatih ilmu hitam. Kalau tidak, mana mungkin kemajuannya begitu cepat? Betul, orang ini perilakunya aneh. 2 pertandingan sebelumnya dia menyembunyikan kekuatan. Kemungkinan besar sudah tergoda oleh iblis itu, menyusup ke perguruan Gunung Senja kita, berniat menghancurkan. Mohon tetua mempertimbangkan dengan bijak. Mengkhianati perguruan, belajar ilmu hitam secara diam-diam, sesuai aturan harus segera dihukum mati. Aku tidak menyembunyikan kekuatan. Apalagi belajar ilmu hitam secara diam-diam. Dalam pertandingan tadi yang digunakan Elang Susanto juga bukan pukulan keluarga Zhang, kan? Dengan kata lain, Tuan Muda Zhang juga belajar dari iblis mana untuk ilmu hitam. Bersiap menyusup ke perguruan Gunung Senja sebagai mata-mata. Hati-hati bicara. Keluarga Xia kalian sombong sekali. Ilmu bela diri Elang Susanto adalah yang kuajarkan. Kalau begitu aku juga iblis dan sampah masyarakat. Keluarga Xia, mulutmu besar sekali. Kepala keluarga Xia, apakah kamu mau melihat dengan saksama apakah aku ini iblis atau bukan? Saya tidak berani. Kalau tidak berani, hari ini kita ikuti kata saya. Orang ini punya niat buruk, asal-usul ilmunya tidak jelas. Hilangkan kemampuannya. Tahan segera. Keluarga Xia melindungi penjahat karena pertama kali bisa dihukum ringan. Jika tidak bertobat, maka seluruh keluarga diturunkan menjadi keluarga kelas bawah perguruan Gunung Senja, menunggu tugas dengan bersalah. Ayah, cepat akui kesalahan. Jangan demi seorang Sui Jingye menyeret seluruh keluarga Xia ke dalam masalah. Sui Jingye, cepat-cepat berguru pada tetua Yue. Kenapa diam saja? Cepat bersujud dan berguru. Tetua Yue, kamu mau melawanku? Sebenarnya saya tertarik, tidak tega melihat bakat bagus ini disia-siakan oleh tetua Zhang.
Sui Jingye, bersujud dan bergurulah. Mau merebut muridku lagi ada habisnya? Saya menolak. Saya sudah punya guru. Tidak bisa berguru padamu lagi. Tidak tahu diri, mencari mati. Jingge, aku tahu isi hatimu. Tapi orang tua itu bagaimanapun hanya seorang pengemis. Sekarang kesempatan bagus, jangan keras kepala. Lelaki sejati harus setia. Seperti aku memilikimu seumur hidup, tidak akan ada wanita lain lagi. Aku sudah punya guru, tidak peduli statusnya apapun, aku tidak akan berguru pada orang lain. Aku dengar katamu. Bagus, anak ini luar biasa memiliki hati yang tulus. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh ketua sekte. Harus segera dilaporkan. Memiliki murid hebat seperti ini untuk mewarisi ajaran. Meski ajal sudah dekat, apa yang kurang lagi? Menjelang kematian masih bersandiwara Arif, Rizky, tangkap orang jahat ini, aku sendiri yang akan memuji kalian. Meski aku tidak mau berguru pada sesepuh Yue, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mempermainkanku, karena di atas panggung pertarungan, maka bicara dengan tinju sesepuh Zhang silakan. Baik mengganggu muridku, Zhang Jinghe, kamu tidak pantas. Kamu mau mati? Sui Jingye bodoh dan kaku. Tidak pandai bicara. Mohon sesepuh ampuni dia, karena dia mencari mati, mana mungkin aku menolak. Kalian pergi. Hari ini aku akan membunuh orang gila ini. Zhang Jinghe mengandalkan kekuatan bermaksud mengintimidasi yang lebih lemah. Sui Jingye beradu telapak dengannya, bukankah itu yang diinginkan? Anak muda, kau latih sedikit ilmu hitam, berani bicara besar. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa artinya di luar langit masih ada langit? Jingye, kau tidak terluka. Yan Er, tidak apa. Aku kira pukulan ini pasti akan membuatku mati atau luka. Tak kukira sesepuh sekte Gunung Gelap hanya segitu saja. Anak muda kurang ajar. Terimalah satu pukulan dari orang tua ini. Sambut pemimpin sekte. Sambut pemimpin sekte. Orang sombong seperti ini menghina sekte kami hari ini. Jika tidak kubunuh kau. Aku malu pada para leluhur. Ketua, ada sebabnya, mohon selidiki. Sui Jingye cepat sujud minta maaf pada pemimpin. Apa salahku? Kenapa harus minta maaf? Keluarga Xia itu pasti satu tim dengannya mau memberontak. Kalau begitu, setelah diselidiki, kita urus semuanya. Pemimpin, mohon pertimbangan urusan ini dengan anggota lain dari keluarga Xia tidak ada hubungan. Ayah, cepat usir pembawa sial ini dari keluarga Xia, jangan sampai seluruh keluarga ikut celaka. Sekte Gunung Gelap memang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Apa salah suamiku? Kalian mau cari mati, jangan syarat kami. Ayah, cepat usir mereka berdua dari keluarga Xia. Sui Jingye, seorang menantu tidak bisa mewakili keluarga Xia kami bertiga. Aku dan kedua anakku tidak ada maksud lain. Pemimpin, mohon pertimbangan. Kalian berdua pengecut, berdiri, jangan berlutut. Keluarga ini sudah nekat mati. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh keluarga Sui Jingye harus lewati mayatku dulu. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Bagus, gurumu datang membantu. Mau menyentuh muridku minta izin dulu, tahu? Jadi kamu adalah guru dari Sui Jingye, seorang pengemis bau yang kumal akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi. Bagus-bagus. Aku memang seorang pengemis bau, juga pernah mengajari Sui Jingye beberapa gerakan.
baik orang jahat muncul sendiri iblis, apakah kau yang mengirim Sui Jingye menyusup ke sekte Gunung Gelap untuk berbuat jahat? Kau bilang aku berbuat jahat. Benar, aku memang berbuat jahat. Kenapa? Ketua, orang ini mengakui sendiri kejahatannya benar-benar kejam. Mohon ketua memerintahkan tangkap pasangan guru murid jahat ini. Mohon ketua dan dua tetua memberi keadilan. Aku bunuh kalian berdua yang buta anjing kurang ajar. Orang ini adalah tetua tertinggi sekte Gunung Gelap Huang Xilaoren. Tetua tertinggi ini... Ampun! Murid memberi hormat kepada paman guru, murid memberi hormat kepada guru leluhur. Murid memberi hormat kepada guru leluhur. Sudah, jangan berlutut. Bangun semuanya. Ternyata paman guru sudah tiba lebih awal. Kenapa tidak memberitahu murid lebih awal? Identitas paman guru. Murid hampir melakukan dosa besar menghina guru dan leluhur. Itu karena aku tiba-tiba merasa iseng. Lagi pula Sui Jingye belum melakukan upacara penghormatan guru. Sebenarnya dia belum bisa dianggap muridku. Ternyata Anda belum menjadi guruku ya, aku tahu. Senior, sekarang aku tidak punya guru. Boleh aku berguru pada Anda? Kakak kamu mau membuatku marah ya? Paman guru, Anda terlalu merendahkan kami. Sui Jingye, dasar bodoh. Apa yang kau lakukan? Senior Huangxi ingin kamu sekarang bersujud dan berguru. Secara resmi menerimamu sebagai murid. Begitu rupanya. Murid menghormat guru. Kau sebaiknya benar-benar bodoh. Bangunlah. Kepala Perguruan Gunung Senja, Qing Xuanzi, Tetua Zhang Jinghe, dengarkan hukuman. Murid menerima hukuman. Qing Xuanzi tidak bisa membedakan benar salah. Zhang Jinghe menyalahgunakan wewenang. Dihukum merenung di dinding selama 10 tahun. Tidak boleh turun gunung. Arif dan Rizky membuat keributan. Dihukum menjadi budak Sui Jingye dan istrinya selama 10 tahun. Jika melanggar, hukuman berat tidak akan diringankan. Murid mematuhi perintah. Aku masih punya satu hal untuk diumumkan. Jabatan Tetua Tertinggi Perguruan Gunung Senja akan dipegang oleh Sui Jingye. Paman sepuh ini. Saya sih tidak suka urusan duniawi, bakat alami Sui Jingye sangat langka. Kalian segera menghadap tetua tertinggi. Baik. Menghadap tetua tertinggi. Hari ini semua urusan selesai, masing-masing bubar. Silakan paman sepuh dan keluarga paman kembali ke gunung untuk berkumpul. Saudara ipar, dulu kami buta mata, ajak kami. Kita kan keluarga. Siapa yang sekeluarga dengan kalian sendiri yang bilang? Kami suami istri tidak ada hubungan dengan kalian. Kami salah kan, adik kedua, katakan sesuatu dong. Salah, ayah. Tolong bicarakan yang baik untuk kami. Dulu sombong, sekarang hormat. Kalian tidak tahu malu. Aku masih punya malu-malu atau tidak, itu tidak penting. Yang tahu situasi adalah orang bijak. Jingye bukan ipar. Masih salah tetua tertinggi. Tunggu kami. Kali ini berkat Sui Jingye, keluarga Xia dari sekarang bisa dianggap kelas 1 di dunia. Ayah, keren kan pilihanku? Ayah menantu sejak menikah sudah lebih 10 tahun tidak pulang. Aku ingin membawa Xiayan pulang untuk menjenguk keluarga. Mohon izin, ayah. Ini semua salahku. Demi kepentingan sendiri lebih dari 10 tahun tidak mengizinkanmu berhubungan dengan keluarga kau dan Xiayan. Segera berangkat. Sampaikan permintaan maafku kepada Besan. Terima kasih banyak.
Hamba tidak tahu sesepuh dan istri datang ke sini, belum sempat menjemput. Mohon maaf sesepuh. Saya dan istri datang kali ini adalah urusan pribadi, tanpa pemberitahuan. Kalian jangan repot-repot. Baik, hamba patuh. Malam ini di Puriwangi sudah disediakan jamuan sederhana. Mohon kehadiran kalian berdua. Malam ini kami mengganggu. Bagus sekali, asalkan mendapat perhatian sesepuh, keluarga Chen akan menjadi keluarga nomor 1 di Kota Permata. Selamat jalan sesepuh. Sesepuh ini sangat misterius. Tidak tahu datang untuk apa. Berhenti. Kak Dua. Batas waktu 3 hari sudah tiba. Kami keluarga Chen datang menjemput orang. Sudah kubilang anak perempuanku tidak akan menikah dengan anak Tuan Chen yang playboy seperti itu. Menjadi selir. Tuan kami adalah dari perguruan Gunung Senja, kepala cabang Kota Permata. Kami keluarga Chen di Kota Permata, perkataan kami mutlak, asalkan tuan muda kami menginginkan. Anak perempuan siapapun pasti akan rela menyerahkan diri. Jangan mencari gara-gara. Keluarga Sui meskipun sudah jatuh, tapi di Kota Permata dulu pernah menjadi keluarga persilatan yang terkenal. Memaksa adikku menikah dengan keluarga Chen, jangan harap. Keluarga Sui kalian bahkan anak laki-lakinya bisa dikirim menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Sekarang masih pura-pura apa? Keluarga Sui kalian sekarang mungkin bahkan tempat latihan silat sudah tidak bisa bertahan lagi kan? Ini 300 tael perak. Asalkan kalian menikahkan Siti dengan tuan muda kami, uang ini milik kalian. Siapa mau uang kotor kalian? Aku lebih baik mati daripada menikah. Kesabaranku ada batasnya. Sebaiknya kamu segera mengalah. Jika tidak, keluarga Sui kalian. Tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Nak, kakak. Aku terlambat pulang. Ini istriku, Xiayin. Ibu, maaf saya terlambat. Pulang saja sudah baik. Pulang saja sudah baik. Kakak, adik. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk menonton pertunjukan kalian. Kumpul, keluarga, cepat serahkan Siti padaku, atau aku akan menghancurkan keluarga Sui kalian. Bagaimana jika aku bilang tidak mau menikah? Kamu seorang menantu lelaki yang tidak berguna. Pasti kau diusir dari keluarga Xia. Kau berani bicara seperti itu padaku? Sui Jingye, apakah dia benar? Kau diusir dari keluarga Xia? Ibu, jangan khawatir, serahkan pada Jingye saja. Apakah pantas atau tidak, bukan kau yang menentukan. Apapun yang kau mau, aku siap. Keluarga Sui kalian dulu juga bagian dari dunia persilatan. Kalau begitu kita bicara menurut aturan dunia persilatan. Ini adalah 3 tamu kehormatan keluarga Chen. Jika kalian bisa mengalahkan mereka bertiga, aku akan pergi. Tapi jika kalah, kalian harus menikahkan Siti dengan tuan kami. Dan tidak ada uang sama sekali. Jangan, dik mereka bertiga sangat kuat. Di seluruh Kota Permata jarang ada lawan, jangan terjebak tipuannya. Baiklah. Aku terima. Kalau begitu jangan menyesal. Siapa di antara kalian yang turun duluan untuk mati? Selama ini kakak sebenarnya sudah mendengar banyak kabar tentangmu, nama buruk sebagai pria yang tinggal di rumah keluarga Xia. Kakak, aku bukan. Aku tidak menyalahkanmu. Dulu kau karena bakatmu tidak bagus, jadi kau menjadi pria yang tinggal di rumah istri. Pada akhirnya, kakak yang bersalah padamu. Kakak, aku, bahkan aku pun tidak bisa mengalahkannya. Kau pasti bukan lawan orang ini. Keluarga Su jatuh ke titik ini di tangan kakak, keadaan seperti ini. Masalah ini seharusnya diselesaikan oleh kakak.
Adik, musuh besar di depan mata. Kenapa kau menekan titik aku presur kakak? Kakak terlalu banyak bicara, aku kalah bicara. Adik, kau tidak tahu ketiga tamu kehormatan. Keluarga Chen ini kehebatannya. Kau telah membekukan kakak tertua. Siapa yang akan bertarung? Ibu, benar, kakak kedua, ketiga orang ini sangat hebat. Di antaranya ada satu bahkan pernah mendapat arahan dari perguruan Gunung Senja. Tetua Yue, cepat lepaskan titik aku presur, kakak mungkin masih ada kesempatan. Kakak tertua selalu menyembunyikannya dariku. Sebenarnya penderitaanmu di keluarga Xia aku juga pernah mendengarnya. Kau bukan lawan mereka. Biarkan Sui Jingye pergi, Ibu. Tapi Panggil beberapa orang lagi untuk maju bersama. Anak kurang ajar yang tidak tahu diri, hari ini aku akan membunuh tanpa ampun. Adik, kakak, tidak tahu diri, bahkan satu jurus pun tidak bisa menahan. Ada apa? Kekuatannya luar biasa. Aku bukan tandingannya. Sampah. Sudah aku bilang, kalian semua maju bersama. Karena kau mencari mati baik, akan kukabulkan. tiga orang ini... Tetua Yue, murid terdaftar itu juga ada di antara mereka. Dia adalah pendekar terhebat di kota permata. Tenang saja, mereka digabung pun tidak sebanding dengan Sui Jingye. Mustahil, pria yang menjadi menantu di keluarga Xia. Bukankah dia seorang yang tidak berguna? Bagaimana bisa begitu kuat? Hari ini aku mengaku kalah. Kalian keluarga Sui, tunggu saja. Ayo kita pergi. Kau mau apa? Pulang dan beritahu tuanmu. Malam ini aku akan menemuinya sendiri untuk menghitung-hitung. Ayo pergi. Keluarga Sui ternyata tidak tahu diri. Sui Jingye itu, dia bilang mau mencari tuan untuk berhitung. Tidak usah dipedulikan. Jika dia berani datang, aku akan membuatnya mati tanpa tempat dikubur. Anak itu kekuatannya tidak main-main. 3 tamu terhormat kita maju bersama, juga bukan tandingannya. Kirim orang untuk menangkap keluarga Sui. Terutama istri Sui Jingye. Ayahku sudah berhubungan dengan tetua tertinggi dari sekte Gunung Gelap. Dengan dukungan tetua tertinggi, ini ku mungkin tolhot, dia apa yang bisa dia lakukan padaku. Tuan bijaksana. Apa? Kamu ternyata tetua agung dari perguruan Gunung Senja. Dia tidak bohong, memang benar. Tak kusangka makam leluhur keluarga Sui bisa mengeluarkan asap biru diberkati leluhur. Hari sudah mulai gelap, kita harus pergi ke Puriwangi. Sambil menanyai Joko soal kelalaiannya. Berikan pelajaran pada keluarga Chen. Yan Er, ada yang tidak enak badan? Tiba-tiba mual dan ingin muntah. Bocah bodoh, kamu akan menjadi ayah. Yan Er, terima kasih. Cepat pergi ke jamuan. Aku sekarang hamil, jadi tidak menemanimu. Ingat, bicara yang baik, usahakan jangan main tangan. Demi kebaikan anak kita kelak. Aku tahu. Mau apa kalian? Sui Jingye dari keluargamu terlalu sombong. Tuan kami mau memakai dirimu untuk menjatuhkannya. Ikut kami sekarang. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah bilang siang tadi. Aku ingin bicara dengan tuannya. Aku bilang padamu,
Hari ini tuanku akan mengadakan jamuan di Puriwangi untuk menjamu tetua agung dari sekte Gunung Gelap. Kau datang ke sini untuk membuat keributan. Hati-hati nanti tetua agung itu akan menguliti dan mencabut uratmu. Kau bilang aku akan dikuliti dan dicabut urat? Tenang saja, aku tidak akan bertindak keterlaluan. Sekarang kau takut? Aku bilang padamu, keluarga Chen bisa menghancurkanmu seperti membunuh seekor semut. Cepat pergi. Hari ini aku datang untuk mencari tuanmu. Tidak ada waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Tidak bisa diajak bicara ya? Kalau berani, serang saja. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Jangan khawatir, istriku bilang. Hari ini yang penting adalah bicara. Usahakan jangan bertengkar. Kapan tetua agung tiba? Kita semua bisa berhubungan dengan tokoh seperti itu. Ini berkat keberuntungan dari keluarga Chen. Benar juga. Kali ini keluarga Chen berhasil mengundang tetua agung untuk hadir. Tak lama lagi, Kota Permata akan menjadi milik keluarga Chen. Kita harus menunjukkan yang terbaik. Semoga nanti keluarga Chen mendapat daging dan kita bisa dapat sedikit kuah. siapa itu? Bagaimana keluarga Chen bisa membiarkan orang seperti itu masuk berpakaian seperti itu sungguh memalukan. Mungkinkah dia? Tuan, dia adalah Sui Jingye. Sui Jingye, kau tahu tempat dudukmu milik siapa? Bukankah sudah tertulis sesepuh tertinggi? Sengaja cari masalah hari ini, jangan kira dengan sedikit kemampuan keluarga Chen takut padamu. Kali ini aku datang untuk berbicara baik-baik. Kau tak pantas bicara denganku. Aku mencari ayahmu, Sutrisno Chandra. Sombong. Nama tuan besarku berani kau sebut langsung? Anak ini benar-benar berani. Berani menyebut nama kepala keluarga Chen. Sepertinya sengaja cari masalah. Siapa sebenarnya orang ini? Berani melawan putra keluarga Chen. Putra keluarga Chen adalah yang terkenal kejam di Kota Permata. Anak ini kelihatan familiar. Bukankah itu anak kedua keluarga Sui yang dikirim untuk menjadi suami pinangan? Menyebut nama Sutrisno Chandra memangnya kenapa? Tuan besarku adalah kepala urusan Kota Permata dari Sekte Gunung Gelap. Bahkan tetua pusat harus memperlakukannya dengan hormat. Seorang tak dikenal pantas menyebut namanya? Bicara soal Sutrisno Chandra, tetua kiri Sekte Gunung Gelap, Zhang Jinghe, tetua kanan, Yue Huali, bahkan ketua Sekte Jing Xuanji, berani aku sebut nama mereka. Suami pinangan kecil sangat berani. Kasihan orang yang dimasukinya. Dia ikut terseret. Di seluruh dunia selain ibu kandungku, mertua, dan guru, semua nama berani ku sebut. Kau sendiri yang mencari mati, menghemat tenagaku. Orang ini mengeluarkan kata-kata sombong, menghina keluargaku sudah, bahkan berani menghina para tetua Sekte Gunung Gelap. Tak bisa ditoleransi. Siapa bisa menangkap orang ini? Keluarga Chen akan memberi hadiah. Di belakang keluarga Chen ada tetua agung. Kalian tidak perlu khawatir. Silakan bertindak. Kalian bantu aku tangkap penjahat ini. Kita bagi hasil. Orangnya sudah diantar. Lihat ini siapa? Aku bilang aku datang hanya untuk berdialog. Lepaskan istriku sekarang. Sekarang baru mau tunduk. Terlambat. Meski kau jago bela diri, sekarang wanita ini ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Jika istriku kenapa-kenapa, seluruh keluarga Chen harus mati bersamanya. Bukankah kau sangat hebat? Lanjutkan saja bersikap sombong. Suamimu hanya punya kemampuan. Sekarang hanya bisa marah tak berdaya. Berteriaklah 2 kali untuk menghiburku. Mencari mati. Yan, kamu nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Mau ngapain kamu? Kamu nggak boleh sentuh istriku. Jangan mendekat. Ayahku dari Sekte Gunung Gelap, kepala eksekutor Kota Permata. Itu modalmu untuk cari mati? Sayangnya, buatku nggak mempan. Kamu nggak boleh sentuh aku. Di belakang keluargaku Chen, ada tetua tertinggi. Jingye, ibu, kakak, dan adik masih di tangan mereka. Takut kan? Kembalikan keluargaku. Mau keluargamu. Bersujud 3 kali padaku. Panggil aku kakek. Aku akan mengembalikannya. Karena kamu cari mati, aku akan mengabulkannya. Joko dari Sekte Gunung Gelap Kota Permata, kepala eksekutor datang. Ayahku datang. Ayahku datang. Bukannya mau hajar aku, ayo lakukan. Aku kabulkan. Siapa kamu berani datang ke sini untuk membunuh anakku? Ayah, bunuh dia, balas dendamku, bunuh dia. Nak, tenang saja. Ayah pasti akan membalaskan dendammu. Hari ini seharusnya hari bahagia, tapi tak kusangka harus berdarah di sini. Pergilah, Tuan. Hari ini adalah hari kematianmu. Sutrisno Chandra. Apa kau tahu kesalahanmu? Kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Masih bicara besar. Ayah, cepat bunuh dia. Ayah. Kenapa kau diam saja? Cepat bunuh dia. Diam, anak durhaka. Apa kau tahu siapa dia? Peduli amat siapa dia, ayah. Dengan kekuatan keluarga Chen kita, bunuh saja. Kenapa harus takut? Aku suruh kau diam. Ayah, anakmu terluka parah seperti ini. Kau mau jadi pengecut? Jangan lupa, kita punya dukungan dari tetua tertinggi. Kau masih berani menyebut tetua tertinggi? Ayah, jangan menakut-nakuti aku. Apakah tetua tertinggi sudah tidak menyukai kita lagi? Yang ada di depanmu adalah tetua tertinggi dari perguruan Gunung Senja. Anakmu memaksa adikku menjadi istrinya. Aku menghalanginya. Dia tidak mau bertobat. Sebaliknya, dia ingin membalas dendam, menculik keluargaku, Joko. Kau tahu apa dosamu? Anakku itu nakal sekali. Dia telah menghina tetua tertinggi. Itulah dosaku. Sepertinya kau tidak tahu dosamu. Nyonya, mohon pengertian. Saya tidak bermaksud begitu. Jika aku, Sui Jingye, masih menjadi menantu yang tidak berguna itu, apakah kau masih merasa bersalah? Kalian semua tidak pernah menghargai orang biasa. Mungkin sekarang anakmu di dalam hatinya hanya merasa salah deal dengan orang, tetapi tidak menganggap perbuatannya sendiri salah. Jika aku tidak bangkit, jika aku tidak pulang kampung, keluargaku mungkin sudah celaka, tapi di dunia ini berapa banyak yang bisa bangkit, berapa banyak yang bisa pulang dengan sukses. Perintah tetua tertinggi Sekte Gunung Gelap, Baracandra telah banyak berbuat jahat. Joko melindungi dan lalai, segera dibawa ke markas pusat untuk diadili. Semua kejahatan masa lalu satu persatu diselidiki dan dihukum. Keluarga Chen dikeluarkan dari Sekte Gunung Gelap selamanya. Saya patuh. Yaner sudah dibawa keluar begitu lama. Tidak tahu bagaimana keadaannya. Kakak ipar kedua tidak akan diculik untuk mengancam kakak kedua, kan? Baracandra sudah lama tidak kembali. Mereka berdua jangan-jangan. Jangan omong kosong. Bu, ayo kita pulang. UR.
Jurus keluarga Xia yang diajarkan kakek ini tidak pernah bisa dikuasai. Jangan khawatir, pasti bisa. Ibu, apa ibu melakukan sesuatu yang membuat ayah kecewa? Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin ibu melakukan hal yang mengecewakan ayahmu? Kalau begitu aku anak temuan kalian. Siapa bilang UR adalah anak temuan? Paman tertua dan paman kedua selalu bilang begitu. Mereka bilang aku bodoh, tidak bisa menguasai jurus ini. Jangan dengar omongan mereka. Lagi pula, ibu tetap sayang UR yang sedikit bodoh. Tapi ayah sangat hebat, aku bodoh begini. Bodoh sedikit itu lebih membuktikan kau anak ayahmu. Ayah tidak bodoh. Dulu ayahmu jauh lebih bodoh darimu. Mau dengar cerita masa lalu ayahmu? Mau. Ayo, kita beli tanghulu. Aku tidak mau dengar cerita ibumu cerita basi kuno itu. UR, suatu hari kau akan mengerti, tidak ada orang bodoh sejak lahir. Mereka hanya belum menemukan jalan mereka. Akhir cerita.